Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait peran kepemimpinan PCNU dan PDM Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi dalam pengembangan dakwah. Kita lihat sama-sama ya teman-temanku semua. Peran kepemimpinan terdiri dari dua suku kata, yaitu peran dan juga kepemimpinan. Nah, apa sih peran itu? Peran merupakan suatu perbuatan seseorang dalam usaha menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan status kedudukan yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan apabila telah memenuhi kewajiban dan haknya sesuai dengan status sosial yang dimilikinya dalam bermasyarakat. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan atau kesiapan seseorang untuk membimbing, mempengaruhi, dan mengarahkan orang lain, kelompok ataupun organisasi agar melakukan suatu pekerjaan demi mencapai suatu tujuan bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran kepemimpinan dalam pengembangan dakwah. Ada beberapa penting peran kepemimpinan dalam pengembangan dakwah, yakni ada 5. Yang pertama itu ada memimpin dengan teladan. Jadi memimpin dengan teladan itu seorang pemimpin dalam dakwah harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan amalan keagamaannya. Yang kedua ada mengembangkan visi dan strategi. Jadi dalam peran kepemimpinan dakwah harus bisa mengembangkan visi dan strateginya. Kemudian yang ketiga ada membangun tim dan mengelola sumber daya. Jadi sebuah peran kepemimpinan harus bisa membangun tim dan mengelola sumber daya yang ada. Yang keempat ada mengkomunikasikan pesan dakwah. Jadi seorang peran kepemimpinan dalam pengembangan dakwah itu harus bisa berkomunikasi melalui pesan dakwah. Yang kelima ada memotivasi dan mendorong partisipasi. Jadi peran kepemimpinan dalam pengembangan dakwah harus bisa memotivasi bawahannya dan bisa mendorong partisipasinya agar berjalan dengan baik. Peran kepemimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU dalam mengembangkan dakwah di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi sangat penting dan signifikan. Yang pertama itu menyebarkan ajaran Islam sebagai perpanjangan dari NU. PCNU memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran Islam secara luas di masyarakat. Yang kedua, membangun pemahaman agama. Pemimpin PCNU berperan dalam membangun pemahaman keagamaan yang benar dan sehat di kalangan anggota NU. Yang ketiga, mendorong kebangkitan intelektual. Kepemimpinan PCNU dapat mendorong kebangkitan intelektual dan keilmuan di kalangan anggota NU melalui diskusi. Kemudian yang keempat adalah mengelola institusi pendidikan seperti pondok pesantren, sekolah Islam, dan lembaga pendidikan lainnya. Yang kelima adalah membangun kerjasama dan kemitraan. Nah, kerjasama dan kemitraan ini bisa dibangun dengan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan lembaga keagamaan lainnya. Yang terakhir adalah memelihara tradisi keulamaan dan adat istiadat, yaitu seperti memelihara tradisi PHBI, peringatan Hari Besar Islam, tahlilan, dan lain sebagainya. Itulah peran kepemimpinan dari PCNU Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kemudian ada peran kepemimpinan PDM Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Yang pertama ada mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan dakwah. Yang kedua ada memberikan bimbingan dan pembinaan. Yang ketiga, mendorong peningkatan ilmu dan kualitas dakwah. Yang keempat, memperkuat identitas Muhammadiyah. Yang kelima, memfasilitasi program dakwah. Dan yang terakhir ada membangun kerjasama. Nah, sekarang ada perbedaan peran kepemimpinan PCNU dan PD Muhammadiyah di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Yang pertama ada sejarah dan filosofinya. Nah, NU ini didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, sedangkan Muhammadiyah oleh Mbah Ahmad Dahlan. Nah, pendekatan keagamanya seperti apa? Di NU ini cenderung mengedepankan pendekatan tasawuf dan kearifan lokal. Intinya yang kultur di masyarakat lah, contoh tahlil, selamatan, ziarah kubur, dan lain-lain. Sedangkan di Muhammadiyah pendekatannya memiliki pendekatan lebih modern dan rasionalis. Nah, bagaimana dengan struktur organisasinya? Nah, di NU ini memiliki struktur organisasi yang sangat terdesentralisasi dengan jaringan pesantren dan wilayah yang kuat. Sedangkan di Muhammadiyah memiliki struktur yang lebih terpusat dengan ketua umum sebagai pemimpin tertinggi. Yang keempat ada pendekatan sosial dan politik. Bagaimana sih? Nah, di NU ini memiliki pendekatan yang kuat dengan pesantren dan cenderung terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Sedangkan di Muhammadiyah lebih vokal dalam isu-isu sosial dan pendidikan.